Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tak putus-putusnya. Kenapa kita memuji Allah dan bersyukur? Karena seperti ayat yang saya bacakan tadi, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Segala puji bagi Allah yang sudah mengirimkan Rasul bil huda, yang membawa petunjuk, wa bidil haq, dan membawa agama yang hak, agama yang benar. Jadi itulah salah satu dari sekian alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan Rasul kepada kita dan membawa agama yang hak, agama yang benar. Dan pada hari ini kita merayakan Maulid juga dalam rangka kegembiraan dan syukur kita karena Allah sudah mengirimkan Rasul kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat peduli kepada kita, Nabi yang sangat khawatir tentang nasib orang-orang yang beriman. Oleh karenanya dalam peringatan ini kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi saya banyak mendengar pantun. Saya juga ada pantun satu ini, Tunggu Jalal. Boleh ya? Bu, pantunnya begini Bu. Baju basah kita cuci, sudah bersih kita jemur. Semoga yang hadir diberi banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Baik, terima kasih. Ini untuk penyemangat kita. Yang jago pantun ini Tunggu Jalal lagi. Yang saya hormati Bapak penceramah Ustadz Komarudin Al-Fikri dan Polri kita Ustadz Haji Samsudin Firdaus. Yang saya hormati Ketua Tim Cabang Parung Asnawi Umar yang sudah bergeser tadi, serta seluruh pengurus Tim Cabang Parung yang sudah bekerja tentunya dalam mensukseskan acara ini. Dan saya tadi dengar dari teman-teman panitia, kalau Parung bikin Maulid ini dari mana-mana hadir, semua cabang nampaknya bersemangat untuk hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya dengar tadi sudah hampir 3 karung beras habis Pak ya, atau 50 kg daging sudah habis. Baik, luar biasa tim cabang Parung. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang berhadir. Saya lihat tadi ada beberapa orang. Kemudian teman-teman ketua maupun pengurus cabang Taman Iskandar Muda yang berhadir pada malam ini, tentunya mulai dari cabang Priok tadi ada sampai ke cabang Cikupa dan seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati juga organisasi lokal yang berhimpun di Taman Iskandar Muda, seperti organisasi dari Kabupaten Aceh Besar, Kekar dan Imam, ada dari Kupi, Pidi dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya atas nama Ketua Umum PPT mohon maaf karena memang beliau tidak bisa hadir pada malam yang berbahagia ini karena Ketua Umum kita Bapak Insinyur Muslim Armas saat ini sedang berada di Jepang. Dan beliau baru akan kembali nanti sekitar tanggal 4. Jadi kalau ada maulid di atas tanggal 4, insya Allah beliau bisa bersama kita. Kemudian yang selanjutnya
bahwa sekedar oleh-oleh dari peringatan Maulid ini, saya juga dalam rangka saling mengingatkan, barangkali kita juga harus mengambil hikmah dari setiap peringatan Maulid yang kita laksanakan, karena kita orang Aceh ini kalau Maulid itu sampai 3 bulan. Jadwal DPP Tim sampai bulan Desember itu sudah ada jadwal, artinya masih panjang kita Maulid ini. Tapi maksudnya jangan Maulid berlalu begitu saja. Tentunya harus ada hikmah yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh setiap kali menghadiri peringatan Maulid. Yang bisa saya sampaikan barangkali dengan peringatan Maulid ini, atau saya himbau barangkali, marilah di setiap peringatan Maulid maupun setelah Maulid, kita pulang itu kita berbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat apa itu? Salat Ibrahimiyah, salat Badar, salawat apapun, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena satu kali salawat kita akan diganjar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Kemudian melalui peringatan Maulid ini juga barangkali nanti Ustadz penceramah akan mengingatkan kita tentang perjuangan Rasulullah, atau yang bisa kita sebut dengan jejak perjuangan Rasulullah. Dan lagi-lagi yang harus kita sadari sepulang kita dari peringatan Maulid ini adalah bahwa Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita. Lebih, Rasulullah itu beberapa kali bersujud memohon kepada Allah agar umatnya itu dimudahkan dan diberi keringanan. Saya ingat waktu kecil kita di kampung dulu, barangkali Bapak Ibu yang hadir juga masih ingat, khususnya orang pesantren Bang Jalal mungkin. Dulu kita setelah salat mardu itu suka diajarkan satu surat terakhir dari surat At-Taubah untuk dihafalkan. Lebih kurang bunyinya begini: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi antum harisun bil mu'minina raufur rahim. Faqul hasbiyallah la ilaha illallah. Ya, jadi ayat ini di kampung kita, di Menasah dulu, di surau kita itu, di masjid-masjid disuruh hafal ini. Ini menunjukkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kita dengan keimanan kita. Ya, jadi mungkin juga pulang dari sini kita punya masjid, punya Menasah di tempat kita, di cabang kita masing-masing, kita lazimkan lagi setelah salat fardu kita hafalkan 2 ayat ini. Barangkali ini akan menjadi bagian dari membudayakan adat Aceh kita. Adat Aceh kita ini menghafalkan 2 ayat ini dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir barangkali yang mau saya titip sebagai oleh-oleh tadi, saya tadi mendengar Dalail Khairat ya, di awal-awal tadi kita dengar salawat dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya tadi rindu juga Pak Syafi'i ya, Nunggu Syafi'i, barangkali untuk peringatan Maulid ke depan atau kapan perlu juga kita berkumandangkan sama-sama nazam sifat Nabi ya. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Aceh ya. Bunyinya itu lam yatalib fatuqat baniman abadan ya kan. Nah, saya kira ini kalau sebelum dimulai proses seremoni daripada peringatan Maulid, mungkin pengantarnya bisa kita ini. Itu yang bahasa Arabnya. Kalau bahasa Acehnya bunyinya lebih kurang Nabi hantong gemelumpo malam uro selama-lama gesemengep nyampitan kan? Ya, nanti disambung untuk jalan. Jadi dalam nazam itu saja sudah ada 10 sifat Nabi yang kita tahu, yang sekarang anak-anak kita pada nggak tahu. Contohnya tadi itu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Nabi itu tidak pernah bermimpi
Jadi jangan ada orang ngarang-ngarang Nabi itu mimpi. Semua mimpi Nabi itu adalah wahyu. Nabi itu binatang liar tidak takut pada Nabi dan seterusnya semua. Itu kira-kira pesan dan oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan setiap kali kita melewati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendapatkan sesuatu yang menambah amal soleh bagi kita. Kemudian berikutnya sebagai perwakilan dari PP Tim, saya ingin menyampaikan beberapa program PP Tim yang sudah berjalan. Yang pertama adalah kita sekarang masih intensif melakukan pendataan anggota. Pendataan anggota orang Aceh jumlahnya seluruhnya berapa? Karena setiap kali setiap tahun ini ada pergeseran, ada yang datang, ada yang pergi. Barangkali ini nanti kami mohon bantuan kepada teman-teman tim cabang maupun organisasi lokal untuk membantu PP Tim dalam mendata anggotanya. Kemudian yang kedua, PP Tim sekarang sedang menyiapkan lahan tanah untuk pemakaman atau kuburan. Kita sudah mengambil tanah di daerah Cikesal, Banten. Jadi sudah ada pemakaman orang Aceh di daerah Cikesal, Banten. Jadi diharapkan warga yang dekat ke arah Banten, Tangerang dan sebagainya itu pemakamannya nanti ada di Cikesal. Sementara nanti yang berada dari daerah timur Jakarta itu kita cari lagi tempatnya. Demikian juga nanti yang ada di wilayah selatan. Jadi nanti kita akan punya 3 tanah pemakaman. Kemudian juga kami sampaikan bahwa PP Tim saat ini menghimbau juga dan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga berharap teman-teman kalau memang ada kemudahan dan ini bisa ikut di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena kemarin alhamdulillah salah satu tenaga sekretariat dari PP Tim sudah ikut BPJS dengan bayaran per bulan 16.800. Kemudian terjadi musibah, saya sebut aja namanya ya, sekretariat PP Tim namanya Bapak Sahrul Arifin. Nah, berkat beliau ikut di BPJS Kesehatan dapat santunan sebesar 42 juta rupiah. Ya, jadi itu sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, program BP Tim yang sedang berjalan saat ini juga adalah kita dalam rangka membantu rekan Muslim dan seiman di Palestina. Kita juga terus melakukan penggalangan dana bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan dana dan sebagainya juga bisa berpartisipasi dalam menggalang dana untuk Palestina. Tahun lalu PP Tim berikut seluruh jajarannya itu membantu untuk Palestina 400 juta Pak, 400 juta rupiah dan itu sudah ditazulkan. Dan tahun ini kembali kita galang dana, mudah-mudahan bisa mencapai nilai yang sama atau bahkan lebih. Demikian kira-kira sejumlah program yang sudah dilaksanakan oleh PP Tim dan akan dilaksanakan. Kami mohon support dari kita semua dan sekali lagi untuk tim cabang Parung yang lagi membangun masjid, kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah membukakan pintu hati dari para dermawan dan musinin baik dari orang Aceh maupun di luar Aceh untuk masjid kita ini bisa segera terselesaikan. Barang siapa yang bangun sekecil kandang burung pun masjid, maka Allah akan membangun rumahnya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif.